Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi bincang kreatif bareng aku Diana di Fasfa Kreatif. Hari ini kita akan kedatangan tamu Fikri dari Gubuk Baca Purwodadi. Nanti kita akan bareng-bareng diskusi tentang bagaimana menggiatkan komunitas literasi, bagaimana komunitas literasi punya peranan dalam mengembangkan kreativitas orang-orangnya, lingkungannya, masyarakatnya. Karena itu kan mau jatuh. Apa saja tantangannya ketika terjadi pandemi, strategi apa aja yang diambil, kemudian kendala apa aja yang dihadapi, serta harapan-harapan yang dimiliki untuk perbaikan komunitas literasi di tempat Fikri maupun secara keseluruhan komunitas literasi di seluruh Indonesia gitu ya. Semoga Fikri tidak menghadapi kendala dalam masalah jaringan, demikian juga saya, karena seringkali hambatan dalam berlive Instagram itu adalah jaringan. Betul sekali. Nah, kan jatuh. Iya, apa tuh tadi barusan? Nampakan. Ini kenapa tidak mau berdiri dengan kokoh? Kayaknya itu holder kalau sering dipakai dia lama-lama kayak apa? Sowak gitu ya. Nah, kalau mau ngencengin itu harusnya ke depan apa ke belakang? Ke kiri apa ke kanan? Coba ini ngencengin apa malah ngendon? Kayaknya ini ngencengin sih. Toangnya. Tadi sebelumnya sambil aku nunggu Fikri datang, aku sempat nge-share tips nulis cerpen yang aku dapat dari Mas Yudi, penulis cerpen dari Solo yang karyanya dapat penghargaan apa namanya Prasidatama besok hari Sabtu di Balai Bahasa Jawa Tengah. Nah, ini bukunya aku sedang baca, belum selesai, tahu 160 halaman. Semoga habis baca cerpennya Mas Yudi langsung lancar bikin cerpen lagi. Aku udah baca yang Tanah Letung itu, cerita pertama di depan sih. Pendek banget ternyata ya, pendek banget dan ceritanya emang terinspirasi cerita sejarah gitu. Jadi waktu ada pengungsian Vietnam itu, ketika Vietnam terjadi kerusuhan, mereka orang-orangnya berperahu itu nyebar ke banyak tempat, ke Amerika, ke Australia, ke Malaysia, terus ke Indonesia. Salah satunya tempat yang aku pernah datangi itu di Batam, Kampung Vietnam Batam. Nah, ini ceritanya di Kampung Vietnam Batam ya, si pengungsi Vietnam itu ya akhirnya sampai meninggal di situ, nggak balik lagi ke Vietnam gitu. Ceritanya tapi pendek banget. Kemarin aku ingat dari Mas Yudi antara lain, kalau kita udah punya bayangan suatu cerita dari depan sampai belakang, jadi kita sebutnya sebagai theater of mind ya, itu nanti kita tinggal cari tahu bagaimana cara terbaik kita untuk menyampaikan cerita itu, pesan itu, supaya sampai ke pembaca dengan cara yang paling mendekati sempurna gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang apa ya paten gitu kan, sebenarnya
ada masing-masing orang tuh punya gaya sesuatu. Jadi misalnya suatu peristiwa pun yang sama, kalau dia pesannya sama juga tapi gaya kita lain tuh bisa aja caranya lain juga berceritanya, dan nggak masalah. Misalnya seorang bercerita dengan cara yang mendayu-dayu, romantis, uh, ada yang cerita berdarah-darah, ada yang cerita pakai model komedi, ya, humor satir, yuk bisa juga sih, bebas aja, nggak ada patokan khusus. Tapi untuk kita bisa sampai ke sana, kita melanggar aturan istilahnya ya, itu kita harus tahu pakemnya dulu gitu. Jadi memang perlu belajar dan belajar itu bisa juga lewat bacaan. Jadi kita membaca tetapi dengan tujuan belajar gitu. Jadi kita mencermati kenapa suatu cerita itu bagus gitu. Kita lihat apakah sudah datang. Gubuk. Ini jam 1 loh ya. Ini sudah jam 1. Kita undang. Oke. Vina. Hai. Selamat bergabung Vina. Hari ini kita akan ada bincang kreatif bareng Fikri dari Sudut Baca. Kita mau kulik-kulik tentang aku intip Fitrinya belum ada ya. Dia ada kendala jaringan. Vina dari mana, Vin? Kamu boleh tulis di chat deh. Kamu dari Halo, apakah kamu anak Purwodadi juga, anak ibu? Oke, mana sih? Apa mau bareng Vina dulu? Berangkat pada Vina. Kemarin tuh ada satu nama. Halo, Fikri. Ayo, Frik. Iya, ternyata Fikri datang, tapi ketiduran. Alhamdulillah, sudah hadir yang kita tunggu-tunggu. Mana? Semoga lancar ya jaringannya. Halo. Assalamualaikum. Kita berjumpa di udara. Waalaikumsalam. Bentar, tak pakai headset dulu. Ya, cari posisi yang aman. Yang Tunggu sebentar. Ini di rumah bacamu atau di mana ini lokasinya? Kok ada suara es? Ada suara. Kamu baru minum es ya?
Suara apakah itu? Oh, suara Selamat ini. siang, Budian. Iya, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam, sehat-sehat. Ini teman-teman di gubuk nih. Wah, mana. Coba lihat wajah-wajahnya. Kita Di sedang belakang layar mempraktekkan. teman-teman ini. Oh, di belakang layar ya. Memvideokan dirimu. Jadi, Perwakilan ceritanya katanya. kita mau mempraktekkan hybrid. Bagaimana memadukan antara online dan offline, ya kan? Kamu sama aku onlinean. Siap. Tapi temanmu di situ datang gerombol, berarti kan mereka offlinean, ya kan? Nah, itu sebenarnya inti, inti dari percakapan kita hari ini. Sebelumnya, Intinya kamu inti gitu ya. perkenalkan aja, the core of the core. Kamu siapa, gimana ceritanya bisa bergabung bikin gerakan ini, dari tahun berapa, terus apa ya istilahnya, dampak pengaruh apa aja yang kamu lihat dialami oleh orang-orang yang kamu handle. Silakan. Cek-cek, suara saya terdengar enggak ini? Jelas enggak? Sip, jelas banget. Siap. Ya, saya Fikri dari Gubuk Baca. Nah, Gubuk Baca sendiri itu dulu berdiri, atau lebih tepatnya lahir ya, tahun Mm-mm. 2020. 2020 itu pas Pandemi. puncak-puncaknya pandemi. Ya, Maret ya. Oktober itu kalau dulu. Oktober tepatnya Mm-mm. tanggal 11. Baru 1 tahun ini. Mm-mm. Oh, selamat ulang tahun. Nah, kemarin kan ikut BIMTEK ya Budian. Itu sebenarnya merupakan kado yang apa menjadi Indah. wah itu buat kita teman-teman di sini. Karena seenggaknya itu ada afirmasi positif dari apa lingkup yang satu frekuensi. Mm-mm. Nah, sementara kelahiran ini kan sebagai untuk menghadirkan opsi gitu ya. Menghadirkan opsi yang mana itu teman-teman di sini anak-anak SD, anak-anak SMP kan itu pada online gitu ya sekolahnya ya. Mm. Tapi pada kenyataannya kalau Main. di desa kan Budia tahu sendiri, pada main, pada gerombol. Kalau bahasa kiasannya itu negoro mawa toto, desa mawa Oh, coro. Nah, jadi ketika aturan ini social distancing turun dari atas, itu desa itu punya sebuah aturan yang apa? Itu merupakan logika kelompok yang mana itu ada ataupun tidak adanya corona di desa itu. Barangkali ini kehidupan akan masih tetap berjalan. Tapi secara struktural itu sekolah-sekolah dialihkan tutup. jadi online. Online. Nah, kiranya pendidikan yang diberikan selama hampir kurang lebih 2 tahun ini ya, itu agaknya kurang begitu mengena di dalam hati para siswa. Mm-mm. Nah, jadi dari teman-teman Kubu Baca itu lalu menghadirkan opsi bahwa kita harus melakukan pendekatan secara holistik gitu, secara menyeluruh. Karena sebenarnya kalau secara pendidikan di desa ini, tepatnya di desa Baturagung dan sekitarnya yang meliputi Kecamatan Gubuk, itu dalam tanda kutip sudah cukup mapan, baik pendidikan secara umum maupun pendidikan spiritual Madrasah. yang itu basisnya madrasah ya. Nah, namun apakah pertanyaannya, apakah itu cukup? Mm-mm. Sementara anak-anak itu digembleng dengan mata pelajaran berhari-hari itu ya. Itu kan memusingkan bagi siswa ya. Nah, kiranya kita muncul sebagai opsi bahwa ini loh kita membawa sebuah hal yang baru yang notabene kalau secara kelasnya ya gerakan literasi menyebarkan virus membaca dan lain sebagainya. Kemudian gitu. Oke. Berarti kamu nyediain bahan bacaan ya? Itu koleksimu pribadi Ya, sama teman-teman. ya Ada dulu sumbangan juga kita nggak? mendapat kita dapat donasi juga dari teman-teman PSIS Panser Biru
Wow. kira-kira 200 nyampe 300-an buku, meliputi komik, meliputi buku anak-anak. Dari teman-teman juga ada yang donasi buku-buku bergambar anak yang notabene itu emang dikhususkan untuk anak gitu kemudian. Mm-mm. Aku lihat banyak kegiatanmu tuh ada di outdoor ya. Jadi kamu Ya, gelar lapak kan, anak-anak baca sambil main, sambil apa ya, peletaran, jagongan gitu ya. Itu di mana itu lepasnya? Pindah-pindah juga. ya kalau secara geografis itu Desa Batur Agung sendiri luas. Jadi Mm-mm. satu satu tempat itu kiranya 3 sampai 4 kali pertemuan. Setelah itu pindah Mm. dari dusun ke Mm. dusun, dari RT ke RT. Jadi kalau ada anak yang mau ikut itu kiranya bisa nyepeda bareng ataupun apa nebeng dari teman-teman fasilitator. Oh gitu. Itu kemudian. Itu berarti ada berapa desa di ini? Berapa dusun? Berapa sih? Apa namanya? Nyampe sekarang itu di hampir 10 titik lokasi Budian. Oh, di lokasi ya. Ya, Berarti seminggu di satu, seminggu lagi di pos 2 ya, gitu ya. siap Berarti begitu. kalau ketika terjadi pandemi, justru tidak ada masalah sama sekali karena dia ada di ruang terbuka, ya kan? Hmm. Karena di ruang terbuka kan otomatis kan beda kalau kita di ruang tertutup, cara keamanan, prokes dan lain-lain. Bener nggak? Suaranya kurang begitu jelas Budian. Kurang keras aku ngomongnya ya. Halo? Semacam putus-putus, delay. Masa? Oke. Oh, delay. Delay itu berarti masalah jaringan, ya kan? Ya, Kalau sekarang udah lumayan nggak? Atau sama aja? Udah ya mendingan? ada perkembangan lumayan lumayan mendingan. Nah, eh, karena kamu ngadainnya di outdoor, otomatis kamu nggak ada masalah dengan keruangan, ya kan? Karena kan Ya, tes bisa jalan, karena kamu nggak harus desek-desekan, ya kan? Tapi ada kendala lain nggak? Kedengeran nggak sih suaraku? kendala Apakah aku? kedengeran eh, kedengeran. nah, apa tantangannya apa? Kalau yang jadi di tempatmu? Secara respon yang kita dapat dari masyarakat sekitar itu lebih tendensinya lebih positif ya. Karena ketika Hmm, kita mau melapak di desa ini, desa itu, kita ada apa? Udah ada omongan, ya pasti disediakan tempat, baik itu nanti di pelataran rumah ataupun lahan yang notabene itu teduh, ataupun bahkan di madrasah. Karena kan hmm, madrasah kalau di sini secara itu hampir menjelang sore ya masuknya. Sementara pagi kan masih kosong. Nah, kita bisa dipersilahkan di sana. Di sana. Untuk tantangannya ada pada pengusungan ataupun loading ya. hmm. Buku-buku kita kan lumayan banyak, Berapa? permainan-permainan juga lumayan. Nah, waktu kita mau beranjak dari satu tempat ke desa lain itu memerlukan ya tenaga lah. Tim Hmm. usung-usung kalau secara bahasanya di sini. Itu naik apa Mungkin kamu cuma di itu sana? kendalanya sih. Motoran kita sama teman-teman make box kontainer itu toh. Berapa berapa ratus buku semuanya? Kalau secara yang dibawa di tempat melapak kita Beli? yang safari, Hmm? yang kita bawa safari ya kita sortiri lagi. Kurang lebih ya 150-an lah. Sekaligus itu buku anak-anak, buku komik. Karena kita Hmm. terbatas apa dari teman-teman juga. Kalau secara itu kurang lebih 500-an lah, Semua total ya? 500-an buku. Iya. Itu disimpannya di mana? Yang koleksi yang lain? Kalau kita ada basecampnya ini. Ini di belakang ini Campnya? basecampnya ini. Iya. Itu gedung apa tadinya? Rumah Ya. apa? Nah, ini sebenarnya ruang tamu. Oh, ruang Diinvasi tamumu ya? sebenarnya. Oh, itu ruang tamumu. Jadi ini base campnya. Iya.
Berarti koleksi di situ, kalau pas kelilingan safari itu 150 dibawa. Anak-anak baca di tempat atau boleh Ya, bawa pulang? gimana? Boleh bawa Anak-anak boleh bawa pulang bukunya atau harus baca di tempat atau langsung dikembali? boleh bawa pulang. Karena Seminggu. kiranya kalau cuma baca di tempat kan kurang gitu ya, kurang maksimal. Apalagi meliputi isi secara keseluruhan kan tidak bisa ketangkep nanti isinya, substansinya. Maka dari itu, dari teman-teman, silahkan kalau mau bawa pulang ya silahkan. Nanti kalau pertemuan selanjutnya udah selesai ya silahkan dikembalikan. Lalu kalau mau minjem buku yang lain, ya monggo gitu. Oh, itu waktunya seminggu berarti. Kamu berarti Tergantung ini tergantung tempat, tergantung gimana? safarinya, tergantung safarinya Ya, ya. Kamu berarti pembukuannya apa kartu anggota rapih dong. Siapa yang oh minjem kalau kalau atau buku terbuka aja. kita cuma main di stempel Budian. Karena Oh, kiranya kalau kita ribet aturan administratifnya harus ini itu, kalau mau malah minjem itu susah ya. malah jadi ngeper gitu. Ngeper ya betul. Jadi pokoknya ada stempel, ya pinjam kapan, kembalikan kapan. Oh, Ya, halo, terjadi kecelakaan di sini. Apakah oh, terdengar suaraku? malah tambah jelas. Oh, jelas. Tadi jatuh loh barusan loh, kamu tahu nggak? Terjadi penampakan nggak? Jadi penampakan. Semoga Penampakan tidak korden. sesuatu yang semoga bukan sesuatu yang berbahaya ya tadi itu. Oke, kita lanjutkan. Siap. Terus apa namanya? Jadi kayak gitu, ya, yang bikin mudah, anak-anak gampang. Pernah jadi kasus anak-anak nggak ngembaliin gitu nggak? Dan nggak Kalau dikembaliin bukunya dari dan biasanya si peminjam anak-anak itu kan diantar ibunya ya. Secara ah, ibunya semacam punya tanggung jawab bahwa, oh anakku minjem buku nih. Besoknya ya aku harus harus nyantar lagi kembaliin. untuk ngembaliin. Untuk Uh, teman-teman yang notabene SMA itu mereka udah punya norma sendiri dalam dirinya bahwa ini bukan barangku, maka harus kukembalikan kayak gitu. Berarti dalam hal itu kamu sekalian ngajarin value kejujuran ya sama ini ya tanggung Ya, jawab ya. Saya dengan nggak sengaja ya. Bagus. Tapi pernah kejadian kamu mesti ngoyak-ngoyak bocah untuk ngembaliin buku karena dia lama nggak ngembaliin atau ya diikhlas kewe gitu. kalau secara itu anak-anak itu malah dari segi pembacaannya itu tinggi, Bu. Nah, Maksudnya cepat selesai gitu. Beda kalau hmm, orang-orang yang dewasa, usianya secara biologis itu dewasa. Itu agak males, apa? lama. Agak lama. Hmm. Bentar-bentar, ini pewaktu Instagramku mau habis, tak atur dulu, Budian. Wah, ada Jadi, waktunya. Ya berapa menit harus ini. maaf, Ya nggak apa-apa. Kan namanya orang main manajemen main media sosial. ya betul diri sendiri bagus lah gitu. uh, Selain apa tadi cara pengangkutan ya cara usung-usungnya yang kamu susah berarti kira-kira supaya nggak susah itu harusnya ada apa buat ngangkutnya. Kalau ini kan dari teman-teman ada yang punya mobil. Biasanya kalau hmm, dia sedang di rumah, itu minta tolong bisa untuk ngangkutin. hmm, jadi seandainya ada kendaraan itu pasti membantu ya. Ya, Nah, mungkin atau nggak ini kecapean dari para penonton barangkali ada yang mau nggak donasi mau Tosa menyumbang. atau Ini Tosa, Tosa cukup ya kayaknya nggak harus mobil yang gimana gimana Tosa aja cukup ya. Wah semoga kecapean deh. Eh, Apalagi yang ada apa ya kendala
atau tantangan atau mungkin rencana-rencana kamu yang lain? Nah, jadi secara itu ada pro dan kontra tentu dalam suatu gerakan ya. Biasanya ada Mm-mm. di orang tua. Nah, Mm. orang tua kan secara in, misal ada yang dampingi, kok melihat intensitas bacanya itu minim. Nah, jadi sebenarnya ada banyak orang tua di sini yang kurang memahami nilai dari gerakan ini. Kalau sebenarnya adanya gerakan ini kan sebagai interaksi ya, interaksi yang bersifatnya itu simbol. Jadi ketika ada buku-buku di sini, secara dulunya itu pikiran kita ya orang-orang dewasa itu banyak yang datang, tapi semakin ke sini ternyata pasar itu ataupun audien berkata lain, banyak anak-anaknya. Jadi ada yang anak TK, PAUD gitu. Dan itu keterbatasan dari buku bergambar. Kalau kalau buku komik kan kita banyak. Kalau buku bergambar kan beberapa kali pertemuan nanti kalau ini udah baca ini kan habis gitu. Nah, antisipasinya dari kita ya kita selipi storytelling, cerita-cerita ataupun bermain yang di dalamnya itu menyelipi karakter-karakter. Misalnya kalau mau minjem mainan ini harus bilang apa dulu? Oh, minta tolong. Nah, setelah minta tolong itu harus bilang apa? Makasih. Nah, penyelipan norma-norma ini kan terkait dengan budi ya, Budian. Budi itu terkait juga dengan tabiat. Tabiat antara dua hal, baik dan buruk. Jadi titik beratnya itu untuk anak-anak ya, anak-anak seusia mereka mampu memilah, kan ini udah ada opsi baik dan buruk. Nah, mampu memilah yang baik-baik saja. Nah, kecenderungan untuk memilah yang baik itu kita tekankan pada daya ataupun apa ya, bagaimana orang itu melakukan sesuatu yang tidak menyinggung perasaan orang lain, yang itu semangatnya semangat gotong royong. Kalau kita selesaikan, ayo kita beresi bareng-bareng kayak gitu. Jadi penyelipan norma-norma kita selipkan pada saat bermain ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan itu tampak banget ya, ke apa Iya. perubahan sikapnya. Kita jadi terbiasa seperti itu ya, nama nilai-nilai dari Iya. kebiasaan. Terus kalau misalnya karena kurang apa pickbook tadi, buku bergambar, ada nggak kamu upayain supaya bikin sendiri buku bergambarnya bareng-bareng gitu, create, Ya, memproduksi? pada akhir-akhir ini dari teman-teman fasilitator kan ada yang basicnya guru SD, ada yang basicnya pekerja kantoran. Nah, ini rencana udah ada. Karena ya oleh-oleh dari pemahaman BIMTEK kemarin, kalau kita tidak Oh, mau, tidak mampu memiliki hmm. suatu buku, ya kita buat sendiri seperti kata jenengan Nah, tadi. berarti mau dipraktekin ya Masih sekarang ada ya. ya semacam Berarti apa silabus uh, yang itu outputnya semacam buku bergambar ataupun nanti diterbitin sendiri. oke. Berarti udah ada ilustratornya, ya kan? Terus berarti teman-teman pengguna ini apa apa istilahnya lapak baca udah kamu siapin buat mereka bikin karya ya kan? Udah atau baru mau akan? Kalau untuk karya tadi kan esensinya untuk media pembelajaran ya Bu. Nah, kalau sepanjang ini spontanitas. Mm-mm. Nah, jadi langkah ke depan dari teman-teman kita di sini ya, bagaimana kita bisa menciptakan secara visual itu nampak dan itu bisa menjadi pijakan. Nah, ini Oh, masih gagasan sebenarnya. jadi yang bikin relawan untuk nanti dibaca oleh anak-anak. Tapi kalau anak-anak yang Ya, berkreasi, anak-anak yang berkreasi udah pernah belum macam kalau anak-anak menggambar? berkreasi ya biasanya bikin apa?
merangsang inderanya, dalam artian Hmm, ketika mereka ya kepekaan, mengembangkan kepekaannya. Misal ini teman-teman tadi berangkat pakai apa? Pakai sepeda. Nah, jadi menulis cerita-cerita pendek ataupun puisi. Nah, nanti hmm, ketika sesi itu teman-teman, ayo teman-teman nutup mata. Nah, hmm. lalu buka secara perlahan. Apa objek yang teman-teman lihat? Misalnya pohon pisang. Nah, pohon pisang nanti jadi puisi. Oh, pisang. Engkau Oh gitu tanaman yang menjadi beragam makanan. Ya, kayak oh gitu gitu ya. ya. Oh keren banget itu. Jadi istilahnya mereka langsung spontanitas kreatif Ya, ya dari kamu kasih apa tadi cara-cara kayak gitu. Terus anak-anak, kalau remajanya gimana remajanya? kalau Aku nggak remaja ngerti itu di kreativitasnya. kalangan SMA Hmm? hanya beberapa sih. Tapi secara dominan itu ya dihegemoni oleh SD, TK, harus secara anak-anak SMA itu ada beberapa dan itu langsung kita jadikan fasilitator aja. Karena kan ada yang basicnya itu di seni, musik ataupun pramuka kayak gitu kemudian. Apalagi ya, kalau istilahnya lapak baja itu berarti kan kamu ada lapaknya, ya kan? Tapi langsung angkut ya, nggak kepikiran punya pos yang dia ada stall atau raknya yang menetap itu nggak, malah nggak aman ya. Sebenarnya program ini kan pustaka safari gitu ya ataupun Eh, nah kita berjalan mempunyai maksud lain dalam artian sebagai promosi dan lain sebagainya yang pada akhirnya kita sudah punya apa angen-angen ya kiranya angen-angen bahwa pada suatu saat entah tahun keberapa itu nah ini kan udah dikenal secara luas ya oleh masyarakat daerah ini daerah itu nah jadi kita baru berani untuk membuka base camp ini secara apa memakai tomprang dan lain sebagainya karena hmm, kalau sepanjang ini yang datang kan lingkup RT RT ku sebelah belum secara dusun-dusun yang lain yang datang di base camp ini. hmm, hmm. Nah, pada akhirnya ya kita mempunyai harapan bahwa setelah safari ini kiranya cukup, Tes. nah ini kita berdiri secara memakai tomprang yang kita pasang di tepi jalan. Gitu Budian. Tapi Kalau kalau untuk safari pos-pos yang kalau menurutku kalau untuk safarinya safari harus tetap jalan sih, ya kan? hmm, Ya kan? Harus jalan. Kalau bisa malah lebih banyak tempat lagi. Wah, lebih dari 10 pos. Kalau ya teman-temanmu yang bantu itu ada berapa orang yang teman-teman yang bantu? aktif tiap minggunya itu sepuluhan sepuluhan anak Banyak sepuluhan banget orang sih bukan anak sih ya, sepantaranmu ya, seusiamu ya. ya ada yang di atasku ada yang seumurnya Budian Oh ada juga. ya lintas Kirain generasi ya kirain teman-teman main bolamu semua. katanya kan bersinergi mencari dukungan Oh dari berbagai macam lapis masyarakat iya iya iya. Kalau anak-anak bola juga suka baca, teman-temanmu main bola. Yang tadi PSIS nyumbang tuh, mereka baca juga nggak? ya Baca gimana baca buku apa? putus-putus Budian Yang anak-anak PSIS tadi yang nyumbang itu, mereka baca buku juga apa hmm. enggak? Baca buku juga. Kalau penyumbang itu secara pusat, Budian. Oh, Kalau PSIS jenengan tahu pusat. Pareng-Wareng, Ya 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 Pareng-Wareng ya. itu ngomunikasi ke pada koordinator wilayah. Wilayah Ah, itu yang ada buku-buku sesuai kriteria ini nih, kumpulin jadi satu. Nah, terus Sumbangge. dikirim ke sini.
Ya, Selain dari secara PSIS, letak mereka ya dari PSIS. ada sumbangan dari mana lagi, dukungan dari mana lagi? Nah, dapat dukungan dari apa pengusaha sound system. Ini Ah, nanti kalau ah, butuh ini, silahkan ah. ngambil apa perawatan di rumah untuk Hmm. acara gitu. Oh, keren. Dari RT, dari RW, Karang Taruna juga support sih. Kalau dari Karang Taruna kayak gimana bentuk supportnya? Gimana? Dari Karang Taruna? Ah, bentuk supportnya kayak gimana kalau dari Karang Taruna? Kalau di Karang Taruna supportnya ada yang apa? Mewartakan, ada yang Hmm. berupa jajan, ada yang berupa uang, nah macam-macam Bu. Kalau dari pemerintah desa ada nggak bantuin? Belum. Kalau kalau pemerintah desa ya kita dulu sekedar apa? Ketok pintu. Ya Izin maksudnya ya. untuk mendapatkan izin. Selebihnya kita Oh, pakai apa providernya? aku pakai wifi. Oh, pakai wifi ya berarti gonku ya sih. Adalah mumpung kita bersambung, masih sambung, belum putus lagi. Aku ingin kamu kasih apa ya, satu dua paragraf yang bisa jadi ya apa aja lah, boleh terserah. Mungkin harapan, mungkin apa cita-cita sampean, terus boleh apa aja. Silakan pikirin. Ya. Ada teman-teman yang mau Jadi nanya, ada bias nggak? Apa tinggalan? Kayaknya nggak ada. Nah, ada terus teman-teman yang mau bertanya ini. ya Pak yang mau nanya, mumpung ada Fitri, silahkan. Untuk mengisi kesenjangan waktu nanti teman-teman kan masih bisa bertanya di kolom komentar ya. Ini Ya. sambil apa? Hmm? Tadi. Jadi gerakan kita kan basicnya gerakan sosial ya Budian. Tuh. Nah, jadi kiranya gerakan sosial ini merupakan perjalanan yang amat jauh. Karena ini meliputi masalah ini, masalah itu. Nah, jadi untuk keberlangsungan hidup dari gerakan ini itu perlu dukungan dari berbagai macam pihak Ya, atau setuju Pak. secara istilahnya bersinergi lah. Untuk apa? Nah, tujuannya apa? Yang membedakan gerakan kita ini sama sekolah-sekolah formal dan lain sebagainya itu apa? Nah, jadi kalau secara sekolah formal itu kan terlalu fokus pada pelajaran ini, pelajaran itu. Seringkali intisari dari pelajaran itu malah tidak tersorot oleh siswa. Tersampaikan. Nah, tersampaikan. Nah, jadi gerakan sosial semacam ini yang secara khususnya berkecimpung dalam literasi. Nah, itu ada manfaatnya. Manfaatnya ya seperti melahirkan kebutuhan, kebutuhan membaca, kebutuhan bersosial. Nah, yang kedua itu merintis kebahagiaan. Karena kan kalau kita sekolah pakai seragam, mau bermain takut kotor ini itu jadi apa? Nggak luas, nggak fleksibel ya. Jadi kalau di apa wadah-wadah seperti ini, kiranya anak-anak itu malah banyak gembiranya. Nah, kebahagiaannya itu seakan-akan terintis gitu loh. Nah, jadi yang selanjutnya ya tadi keluar dari perasaan bahwa wah nilaiku harus bagus nih, karena nanti kalau Hmm. nggak bagus nggak bisa naik kelas.
Nah, Mm-mm. sementara kalau kita kan bebas mau ngajarin apa aja yang tentu itu dalam tanda kutip sesuai norma dan adat istiadat masyarakat setempat. Nah, yang selanjutnya apa ya? Refleksi barangkali. Mm. Refleksi untuk apa? Apa yang aku pelajari selama ini di sekolahan itu linear ndak sama Mm. kehidupanku di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Jangan-jangan kalau secara apa tahayul sekolah itu kan sekolah itu mengajarkan ilmu pergi. Karena kalau orang-orang pada sekolah itu akan semakin jauh dari desanya, akan jauh dari kampungnya. Mm. Dan yang intinya perubahan secara masif terkait dengan kesadaran masyarakat bahwa orang yang berpendidikan itu harus kerja ini, kerja itu. Sementara kan Mm. ada banyak opsi bahwa Mm. orang yang Betul. mempunyai basic pendidikan ataupun basic sekolah tinggi itu kan sebenarnya mempunyai opsi untuk hidup berdampingan dengan masyarakat Ya, dengan setuju. apa, menciptakan fungsi-fungsi sosial yang itu terkait dengan moral, nilai. Karena semakin ke sini seakan-akan tidak ada apa ya, security-nya. Jadi ada gagasan baru nih. Misal omongan kasar yang itu notabene dari Jawa bagian barat itu bisa masuk ke sini. Wah, ini kenapa ini? Nah, jadi sebagai apa ya? Sebagai security tadi, Filter. filter, filter sebagai filter dari apa gagasan-gagasan Intrusi. yang itu Ya. mereduksi. Nah, akhir kata bahwa tujuan dari gerakan-gerakan ini kiranya mengarah pada satu hal. Kemudian, barangkali Apa tuh? dari Haspa Kreatif juga mengarah seperti hal ini. Satu hal. Jadi, Apa tuh? ya, ke satu hal ini. Hidup yang terasa lebih hidup. Ah, ya, ya, betul, betul, Jadi, betul. kalau sekolah, kalau apa kerja ini itu hidup dalam masyarakat, seakan-akan itu malah terkungkung dengan tuntutan ini, dengan tuntutan itu. Nah, jadi ketika kita yang ber beragam atau dari berbagai lintas generasi ini berkumpul, itu akan menciptakan sebuah hal ataupun frekuensi ataupun gelombang baru bahwa ini loh, hidup ini begitu sederhana, menikmati apa yang kita punya dengan daya yang tersedia. Nah, ini hidup ini terasa lebih hidup ketika kita berkumpul seperti ini, ketika semangat gotong royong kita ini sama akan satu hal. Nah, seperti itu, Budian. Oke, terima kasih banyak Fikri. Itu Siap. lesson learn, insight yang insya Allah bermanfaat sekali. Ini akan Amin. menjadi satu jejak ya dari ulang tahunnya Gubuk Baca yang menginspirasi banyak orang. Semoga Gubuk Baca Amin. semakin sukses, berkah, manfaat, kemudian semua cita-citanya tercapai. Ada banyak sekali dukungan yang akan datang dan kalian tambah uh, berkiprah lebih banyak lagi berkontribusi untuk uh, tempat kelahiran kalian. Makasih banyak Fikri Siap. ya, jazakallah ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.